judul Doghouse. Walaupun judulnya Rumah Anjing, tapi film ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama anjing. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang asri, tiba-tiba harus berubah menjadi desa penuh zombie, dan suasana pun menjadi mencekam. Tapi, film ini bukanlah film zombie biasa, karena yang terpapar dan berubah jadi zombie hanyalah para perempuan doang nih. Jadi gimana keseruan dari film ini? Langsung aja deh subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi film menarik lainnya dari channel ini. Kalau udah sini-sini kita nonton bareng. Intro. Oh my god, did you call me baby? Maybe. Jadi, di awal film kalian bakal dikenalin sama berbagai macam bentuk dan jenis lelaki yang bakal berperan sebagai tokoh utama di film ini. Yang pertama ada Vince, seorang lelaki yang digambarkan memiliki kehidupan yang sangat berantakan dan tidak terurus. Ya bisa dilihat lah karena dia ini jorok banget. Lalu ada Neil, buaya darat bermulut kotor yang kerap meniduri wanita-wanita berbeda setiap malamnya. Lalu ada juga si soft boy, si Graham, yang kayaknya lagi berantem nih sama pacarnya gitu kan. Ada Mikey juga yang kelihatannya nggak pernah akur sama istrinya. Juga ada Patrick yang hobi banget dengerin semacam terapi lewat suara di tripodnya. Tipe-tipe cowok melankolis sih kayaknya ya. Ada juga Matt si cowok aneh tapi pinter cuy. Dan film pun dimulai. Pertama-tama mereka pergi ke sebuah bar dulu nih, buat minum-minum. Ada satu tokoh lagi yang nyusul. Si Bansky adalah tipe-tipe cowok yang penuh kesialan dan selalu telat. Kata teman-temannya nih ya, pernah tuh dia sekali nggak telat, yaitu waktu pernikahannya dia. Tapi malah pengantin wanitanya cuy yang nggak dateng-dateng, alias kabur. Kasar banget ya si Bansky ini. Di bar mereka menyusun rencana mau kemana nih liburan mereka. Jadi mereka berencana mau pergi ke sebuah desa terpencil yang bernama Mudley, yaitu desa tempat tinggal neneknya Mikey. Kebetulan karena neneknya Mikey ini lagi liburan, jadi mereka mau pinjem nih rumah neneknya. Asik-asik mereka ngobrol, datanglah cewek cantik yang mengaku sebagai supir sewaan mereka. Nah, yang begini nih, udah pasti masuk listnya Neil buat digodain. Tapi, Ruth yang si Neil panggil dengan sebutan Candy ini bukan target yang mudah sih ya tentunya. Akhirnya mereka semua berangkat, ninggalin si Bansky yang emang gak pernah tepat waktu. Dan bener aja gitu kan, si Bansky lagi kesialan juga karena mobilnya mogok di tengah jalan. Di perjalanan, Candy pun basa-basi sama si Vince. Candy heran kenapa mereka semua malah berencana ke desa Mudley. Sedangkan yang Candy tahu, di sana tuh nggak ada apa-apaan cuy, dan merupakan sebuah jalan buntu. Sebuah desa dengan jumlah perempuan dan laki-lakinya tuh 4:1. Dikelilingi oleh hutan-hutan lebat. Wah, menang banyak ya cowok-cowok di sana. Tiba-tiba, perjalanan mereka pun harus terhambat karena jalan yang mereka lewati terhalang oleh dua bangkai domba yang seperti habis dicabik-cabik oleh sebuah makhluk gitu kan. Di tengah suasana yang mencekam, mereka malah digangguin sama telepon-telepon dari pasangan mereka gitu kan. Neil yang ngerasa keganggu banget akhirnya ngumpulin tuh semua handphone dikumpulin di dalam tasnya. Sampai akhirnya mereka pun tiba di desa Mudley ini. Awalnya sih mereka tidak menemukan keanehan gitu kan. Atau bahkan lebih tepatnya mereka tidak menemukan apa-apa sama sekali. Sepi banget cuy. Akhirnya mereka berpencar nih dan ninggalin Candy di dalam mobil. Mikey yang langsung pergi mengecek rumah neneknya, Matt yang kecantol karena penasaran sama toko antik, dan sisanya pada ke bar buat minum-minum lagi. Mikey terlalu sibuk nih nyari tempat persembunyian kunci dari rumah neneknya. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau di sekelilingnya banyak potongan tubuh manusia. Ih, Neil yang lagi ke toilet dan lihat perempuan muntah darah di bilik sampingnya juga nggak peka banget. Dan main ditinggal aja gitu kan. Sampai akhirnya Mikey berhasil nemuin kunci rumah neneknya. Berikut juga nemuin jiplakan tangan yang berdarah-darah di dinding sebelahnya cuy. Sementara di bar si Patrick boleh mencium bau yang gak enak, tapi disanggalah sama teman-temannya yang lain. Yang padahal itu adalah bau mayat pemilik bar yang udah mulai membusuk. Mikey yang udah mulai sadar kalau ada yang gak beres nih di desa ini, langsung mengecek keadaan sekitar. Dan bener aja cuy, dia menemukan banyak cipratan darah di mana-mana. Dan akhirnya
Dia nemuin seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin lagi asyik nih makan bangkai anjing. Sadar akan kehadiran Mikey, zombie ini langsung jadi agresif dan ngambil kapak. Sementara Patrick, Vince Graham, Neil, dan Matt akhirnya menemukan seorang penduduk lokal. Namun karena pakaiannya yang lusuh, mereka mengira bahwa perempuan itu adalah seorang gembel. Lagi sibuk nyari receh, tiba-tiba perempuan ini diserang sama sesosok tentara cuy. Merasa tidak terima melihat seorang perempuan dipukuli sama tentara itu, mereka pun menyerang balik si tentara ini dan berusaha melindungi si wanita gembel ini. Tapi bukannya berterima kasih, wanita ini malah mengambil pisau dan secara agresif menyerang Neil hingga tangannya tertusuk cuy. Akhirnya mereka melihat wajah asli si wanita ini. Mereka pun kaget. Ih, serem banget ternyata mukanya cuy. Nah, karena mereka pada berisik nih ya, zombie-zombie akhirnya pada keluar menggerebek mereka. Tapi gila sih, bisa-bisanya para zombie ini bodinya aduhai banget nggak tuh? Mereka pun kabur kembali ke minibus yang membawa mereka ke desa ini. Niatnya sih mau kabur gitu kan. Tapi yang mereka temukan malah si Candy yang lagi kejang-kejang nih. Yang lagi berproses berubah menjadi zombie juga. Langsung deh akhirnya mereka tutup lagi mobil itu dan lari ke rumah neneknya Mikey. Singkat cerita mereka pun sampai di halaman belakang, mereka malah menemukan tentara lain yang sedang sekarat. Dan mereka pun diperingatkan untuk tidak pergi ke hutan. Tapi naas nasib tentara ini belum sempat bertanya lebih lanjut, tentara ini keburu di headshot sama si zombie yang pakai baju pengantin ini cuy. Udah sampai di depan pintu pun masih ada aja nih cobaannya. Sampai akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah. Untung aja. Di dalam rumah mereka berdebat nih, kaget banget sih apa yang mereka alamin barusan. Plus mereka nyalahan Neil karena mereka ngumpulin HP di dalam tasnya dia. All the men are dead. Sampai akhirnya tentara yang mereka selamatin tadi ini bangun dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di desa Mudley ini. Kata si Sersan Garvin ini hanya wanita lah yang terinfeksi dan para cowok udah pada mati cuy dimakanin sama mereka. Akhirnya mereka bikin rencana nih, yaitu buat balik ke minibus yang tadi dan memancing si Candy buat keluar. Dan seperti yang bisa kalian tebak, yang dijadiin tumbal, ya si Neil gitu kan. Neil berhasil memancing Candy keluar, yang lain pun langsung gerak cepet masuk ke dalam mobil. Tapi emang udah nasibnya sial kali ya. Gak taunya para zombie-zombie ini juga udah ada cuy di dalam mobil. Langsung pada cabut keluar lagi gitu kan. Dan kepencar nih mereka. Si Patrick pakai tarik-tarikan segala lagi sama si zombie ini. Tapi akhirnya Patrick berhasil kabur cuy dan manjat ke papan iklan. Tapi karena si zombie ini bawa kapak gitu ya, dan dia pun berhasil mengkapak kakinya si Patrick. Pun dimulai. Setelah ada kesempatan untuk kabur, Vince dan Matt melarikan diri ke toko mainan. Lalu Garvin, Mikey, dan Graham lari ke toko baju. Sedangkan nasib Neil yang paling sial cuy. Setelah kejar-kejaran sama si Candy, dia ketemu lagi sama zombie penunggang kuda. Abis deh tuh dipecutin si Neil cuy. Dan ketemu juga sama nenek-nenek zombie yang berhasil disingkirkan hanya dengan satu tendangan. Tapi ya tetap aja gitu kan sial. Matt pun menemukan hal-hal yang berguna di dalam toko mainan itu. Dia menjalankan mobil remote control dan ngasih walkie-talkie mainan ke teman-temannya. Jadi supaya mereka tetap bisa berkomunikasi satu sama lain nih. Sementara, Neil kejebak sama mbak-mbak zombie yang sehat yang demen banget nyemilin jari. Udah dibujuk dengan segala rayuan mautnya gitu kan. Dan ternyata nggak mempan juga nih, tetap aja gitu kan jarinya dipotong. Di sisi lain, Matt sedang berusaha membuat senjata seadanya. Mikey, Graham pun juga nggak mau ketinggalan, bikin ide cemerlang supaya bisa kabur. Mereka berusaha memancing para zombie-zombie ini dengan kepala buntung yang diikat ke mobil remote control. Si Vince malah balapan nih. Sementara Mikey berusaha membobol mobil yang ada di sekitar itu. Tapi ya tetap aja gitu kan, gagal. Let's party. Pun uji coba senjata dia nih cukup keren sih walaupun dengan alat seadanya. Tapi bukan menyelamatkan mereka yang ada, malah bikin ledakan yang cukup hebat.
Terpaksa deh Vince sama Matt pakai rencana B, yaitu lari. Nah, si Graham masih nggak kehabisan ide nih. Mereka malah make daster dan berpura-pura jadi cewek supaya nggak ketahuan sama mbak-mbak zombie ini. Akhirnya, Patrick pun berhasil melarikan diri dari mbak-mbak zombie pengantin ini. Lalu nyusul teman-teman mereka ke dalam gereja. Dan si Neil juga akhirnya menggunakan kesempatan emasnya dengan baik untuk membunuh mbak-mbak zombie sehatnya ini. Tapi pas udah hampir berhasil kabur lewat atap, Neil malah terjatuh dan berurusan lagi sama mbak-mbak zombie yang mantep banget. Bukannya diserang, si Neil kayaknya malah dikeroyok dan diajak bercocok tanam cuy. Sampai pada akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Nah, di gereja ini mereka mengungkapkan suatu rahasia. Para tentara memang sengaja ingin melakukan eksperimen terhadap penduduk desa Mudley. Tapi eksperimennya gagal cuy. Dan mbak-mbak zombie ini malah berevolusi menjadi makin ganas, lincah, dan agresif. Walaupun mereka menemukan alat untuk mengendalikan para mbak-mbak zombie ini, tapi entah mengapa alat itu tidaklah berfungsi. Matt malah terlibat pertarungan dengan mbak-mbak zombie yang kuat, hingga akhirnya ia terbunuh. Nah, ini nih kayaknya azab membunuh neneknya Mikey. Tidak disangka-sangka si Banksy baru datang nih ke desa ini. Aduh, kemana aja cuy? Setelah mengalahkan Mbah Zombie yang membunuh Matt, tanpa sengaja mereka menemukan sarangnya para zombie-zombie ini cuy, di bawah gereja. Still the half a million. Ketika Vince, Neil, Graham, dan Mikey sudah hampir putus asa, tiba-tiba Banksy datang nih dengan santainya gitu kan. Vince pun memerintahkan Banksy untuk ngambil tangga agar mereka bisa turun dari atap. Cari jalan keluar, mereka memutuskan untuk kembali ke mobilnya Banksy. Yang nggak taunya, dia bawa mobil yang kecil banget gitu kan. Otomatis mereka nggak akan muat. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba zombie tukang salon muncul dan membunuh Patrick secara sadis. Serta berikutnya giliran Banksy terbunuh juga cuy. Datang paling akhir tapi matinya paling awal gitu kan. Neil, Mikey, serta Vince pun berhasil melarikan diri menggunakan minibus yang tadi mereka pakai. Eits, jangan senang dulu. Belum ending nih cuy. Di tengah perjalanan, walkie-talkie-nya Mikey berbunyi lagi. Enggak taunya si Graham masih hidup cuy. Dan Vince pun putar balik lagi buat nyelamatin temennya. Vince, Neil, dan Mikey yang tadinya udah pasrah banget gitu kan karena kalah jumlah sama zombie, ternyata bisa selamat berkat Graham yang ngebetulin alat pengendali si zombie-zombie ini. Tapi bukannya langsung cabut, si Neil malah main-main dulu gitu kan sampai akhirnya alat tersebut rusak cuy. Yang ngebuat mereka harus lari-larian lagi untuk menyelamatkan diri dari kejaran zombie-zombie ini. Dan absurd. Sepanjang nonton film ini, gue sendiri bukannya takut dan ngeri gitu ya, tapi malah ngakak cuy. Terhibur sepanjang film. Walaupun film zombie gitu ya, udah biasa lah ya. Tapi dengan ide yang terinfeksi cuma perempuan doang tuh membuat cerita film ini jadi sangat menarik dan tidak tertebak gitu kan. Ditambah lagi cowok-cowok ini tuh mempunyai kepribadian yang beraneka ragam. Nah, menurut kalian sendiri nih ya, gimana film ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe juga dong pastinya. Makasih yang udah nemenin nonton sampai habis. Gue cabut dan bye-bye. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep my head up. Umpan dari jarak, saya hitung ini jaraknya sekitar 43 meter kalian. 43 meter umpannya akurat dari Rizky Dwi dan tinggal dibelokkan begitu saja oleh Diogo sambil membalikan badan. Ini bukan Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. I didn't really want to Suasana pertandingan juga pastinya berimbas terhadap psikis. David da Silva, Ya, kita lihat bola dari penjaga gawang, Bu. Ya, hanya satu. Tapi tidak ada pemain mitra yang
Ada di posisi dan tidak disiplin. Bagaimana Mauricio tidak on position? Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Angkat bola, berbahaya, jambret, gol! Gerakan yang mengagetkan, yang mengejutkan, yang membuat kita ternganga-nganga seakan-akan bola dari Boyan Marlisic terlalu jauh, tetapi ternyata dari belakang gentayangan upaya gerakan dari seorang Henry Enekro. Show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Tidak offside jadi sebelah kanan kali ini pemirsa. 3 lawan 3. Sebuah bola Mahmude, gol dan kira saja pemirsa. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah. Dan kali ini Denny Sulistiawan dan masih bisa diamankan oleh Gunawan Dwi Cahyo ketika Andri Tani Ardiansyah sudah tidak berada di bawah mistar dari Persija Jakarta. Sementara lepas seberang offside dan kali ini Golazo Mamayo 2-1 Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it up, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only 8 menit tersisa, hanya tinggal 2 gol. Defisit putus. Iya, lolos dari perangkap offside. Diogo ya. Iya, Headingnya. betul. Mirip Diogo dan Lilian juga lolos dari perangkap offside. Ya, kali ini jambret. Masuk, Rek. Kita lihat tadi. Ya, memang di sini baru sekarang kita melihat replay bola dari Hidayat Heading. kepada Aminul Balde. Umpan daerah, kita lihat cukup baik umpan daerah mengarah kepada Balde. Saifullah Maulana juga memang sulit menjangkau bola tersebut karena mengarah tepat kepada Aminul. Yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Dan sama juga dengan PS Tira. Iya, memang setiap pertandingan mulai dari pekan ke-30 menjadi sangat penting bagi Sriwijaya FC. Bola jadi gol. Sebuah gol yang membuat penjaga gawang tidak berkutik dan akhirnya takluk dengan sebuah sundulan yang jengkel sekali. 1 menit waktu yang dibutuhkan oleh Marcos. Oh, bola kepada Thiago Furtuoso. Gol! Thiago Furtuoso memanfaatkan dua serangan balik Arema FC, merubah skor menjadi 1-0. Jadi buat Arema FC. To the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Oh, dihalau tadi. Van der Velden buang saja. Onside. Pano Lillipali. 1-on-1. Pano Lillipali. Gol bagi Pano Lillipali di menit-menit hari pertandingan. Buah serangan balik. Ini yang harus Listen to dihadapi. the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Nathan Gasilana ke depan Ruto. Asis dari Jonathan Cantilana kepada Welles Costa.
Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you Dan all the sebuah bad. peluang. If you want it bad, I'ma show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be Benar-benar never bukan done. dipercaya pemirsa. Pertandingan yang luar biasa di malam hari ini. Sebuah comeback yang dilakukan oleh Bali United dan I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. sekali dengan gol Papai. Kita lihat pemirsa memberikan umpan kepada Ciro Alves. Ciro. Itulah dia pemirsa, umpan yang diberikan dari Tol Jagorawi hingga ke Cawang yang diberikan oleh klub Papai kepada Ciro Alves. Dari pemain yang melihat bagaimana Ciro Alves tidak dalam posisi terhadap dengan baik dan apa yang dia lakukan. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cerdas. Kali ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap dari TP3 ya, tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI ya, yang sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Artinya Presiden mengakui eksistensi organisasi ini ya. Oke. Coba kita lihat ya beritanya. TP3 sebut ada eksekutor lain di kasus pembunuhan 6 Laskar FPI. Ini interview ya Detikcom dengan Ketua TP3 yaitu Abdullah Hehamahua ya. Coba kita bacakan ya persisnya sebagaimana dilansir oleh Detik News, dan juga ada tanggapan dari Mabes atau Bareskrim dan Komnas HAM. Jakarta, tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 anggota Laskar FPI menduga ada eksekutor lain dalam peristiwa di KM 350 Tol Cikampek 7 Desember 2020. Adu tembak yang terjadi dan selongsong peluru di TKP kemungkinan tak cuma milik polisi dan anggota Laskar, tapi juga pihak lain. Hal ini menurut Ketua TP3 Abdullah Hehamahua berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata yang didapatkan di sekitar lokasi. Harus diperhatikan bahwa pada sore hari 6 Desember di kilometer 50 ada orang berpakaian hitam membawa senjata laras panjang. Ini siapa? Kata Abdullah Hehamahua kepada tim belak-belakan Detikcom Kamis 11 Maret 2021. Komnas HAM menyebut ada adu tembak pada 7 Desember, tapi bagaimana mereka tahu bahwa polisi dan FPI? Abdullah Hehamahua merujuk pengalamannya selama di KPK. Kembali Azhar menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Ternyata di persidangan terungkap tersangka eksekutor yang disewa gagal menunaikan tugas karena pistol macet. Tapi Nasruddin tetap tewas dengan peluru di bagian kepala. Jadi peluru yang mengenai korban adalah dari sniper jarak jauh. Kalau bukan ahlinya tak mungkin tertembak karena mobil sedang bergerak. Jadi kenapa Komnas HAM tidak mengambil pelajaran dari kasus tersebut bahwa peluru itu bisa punya polisi?
FPI, tapi bisa juga punya kelompok lain, Papa Abdullah Hamawa yang menjadi penasihat KPK pada 2005-2013, 8 tahun ya. Pada bagian lain, Abdullah juga menilai ada kejanggalan dari polisi di lapangan yang tidak mengborgol 4 anggota laskar. Akibatnya mereka disebut merampas senjata dan polisi lalu menghabisinya sebagai pembelaan diri. Keanehan lain, polisi melakukan pembongkaran dan pembersihan lokasi kejadian. Padahal di situ ada banyak barang bukti yang semestinya dijaga hingga kasus benar-benar berkekuatan hukum tetap. Kenapa dibongkar habis? Itu barang bukti yang menurut KUHAP harus dijaga. Terus, orang-orang di sekitar lokasi diambil HP-nya lalu dihapus rekaman foto video di dalamnya, kata Abdullah Hamahuha. Lantas apa saja bukti-bukti yang dimiliki TV3 sehingga berkeyakinan bahwa kasus kilometer 5 itu merupakan pelanggaran, kilometer 50 ya, merupakan pelanggaran berat. Ini dibilang simak selengkapnya belak-belakan Abdullah Hamahuha ya. Ada eksekutor lain KM50 di detik.com ya. Silahkan disimak lebih dahulu. Saya hanya ingin melihat bahwa TP3 menunjukkan ada eksekutor lain ya. Tapi ini ada jawaban dari penyidik ya. Polri, jawaban dari Polri. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 16 Front pembela menyebut ada eksekutor lain ya. Tidak ada ujar direktur tindak pidana umum. Halo Joy, balik lagi sama gue di Film Bang. Kali ini, gue bakal membawakan sebuah film tentang Tokyo Bias yang berjudul Look House. Walaupun judulnya rumah anjing, tapi film itu gak ada hubungannya sama sekali sama anjing. Film ini